Pengantar layanan perawatan jangka panjang 20. Kami akan memberikan informasi tentang perawatan jangka panjang 20 hari ini. Seiring bertambahnya usia, kita mungkin memerlukan bantuan orang lain untuk aktivitas sehari-hari seperti berpakaian, mandi, atau bergerak. Layanan perawatan jangka panjang 20 dapat memberikan bantuan saat anggota keluarga merasa terbebani dengan tugas perawatan. Namun, siapa saja yang memenuhi syarat untuk mengajukan bantuan dari layanan perawatan jangka panjang 20? Mari kita cari tahu. Pertama, mari kita bahas tentang kriteria kelayakannya. Individu harus berada pada derajat disabilitas tingkat 2 atau lebih tinggi berdasarkan nilai dari Pusat Manajemen Perawatan Jangka Panjang di setiap daerah atau kota. Selain itu, pelamar harus memenuhi salah satu persyaratan berikut: berusia di atas 65 tahun, atau mereka yang merupakan suku asli Taiwan dan berusia di atas 55 tahun, atau orang berusia di atas 50 tahun yang mengalami demensia, atau orang dari segala usia dengan disabilitas fisik atau mental. Bagaimana kita tahu derajat disabilitas apa yang dialami anggota keluarga kita? Jika Anda membutuhkan bantuan dari layanan perawatan jangka panjang 20, cukup kunjungi Pusat Manajemen Perawatan setempat atau hubungi hotline perawatan jangka panjang di 1966. Pusat manajemen akan mengirimkan manajer perawatan ke rumah Anda untuk melakukan evaluasi. Evaluasi akan berfokus pada fungsi fisik, mental, dan sosial individu. Manajer perawatan akan menggunakan 2 skala penilaian: penilaian aktivitas sehari-hari atau ADL, dan aktivitas kehidupan sehari-hari yang bersifat instrumental atau IADL. Mereka juga akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kesadaran individu, status gizi, riwayat medis, dan lingkungan tempat tinggal sebelum menetapkan derajat disabilitas orang tersebut. Saya mengerti. Apakah kami dapat mengakses layanan setelah manajer perawatan menentukan derajat disabilitas lansia kami? Ada sedikit lagi. Setelah evaluasi, jika Anda memenuhi seluruh kriteria kelayakan, Anda akan diberikan skema anggaran untuk perawatan jangka panjang. Skema ini akan menunjukkan harga layanan untuk tingkat disabilitas 1 hingga 8. Jumlah subsidi bervariasi untuk setiap tingkat. Semakin tinggi tingkat disabilitas, semakin tinggi subsidi yang diberikan. Subsidi juga disesuaikan berdasarkan status keuangan keluarga. Rumah tangga berpenghasilan rendah akan menerima subsidi penuh dari pemerintah. Rumah tangga berpenghasilan menengah ke bawah wajib membayar 5% hingga 10% dari total biaya yang dikeluarkan. Dan rumah tangga menengah ke atas wajib membayar 16% hingga 30%. Bisakah kami menggunakan semua layanan yang disediakan dalam perawatan jangka panjang 20? Tidak juga. Seorang manajer perawatan yang ditunjuk dari unit perawatan jangka panjang tertentu akan bertemu dengan Anda untuk membahas pilihan layanan dan membuat rencana perawatan yang dibuat khusus per individu. Keluarga Anda akan bekerja sama dengan manajer kasus unit tersebut untuk menjadwalkan layanan, waktu, dan persyaratan yang dibutuhkan. Rencana perawatan dapat diubah sewaktu-waktu jika dirasa kebutuhan yang Anda butuhkan untuk perawatan jangka panjang berubah selama pelaksanaannya. Saya mengerti. Setelah kita memiliki rencana perawatan dari manajer perawatan, kita bisa mengakses layanan perawatan jangka panjang 20. Tepat sekali. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang layanan, Anda selalu dapat menghubungi manajer kasus dari unit tersebut untuk melakukan penyesuaian. Demikianlah pengantar tentang perawatan jangka panjang 20. Jika dirasa kurang jelas, Anda dapat menghubungi hotline layanan perawatan jangka panjang di 1966. Hotline ini beroperasi dari Senin hingga Jumat
pukul 8 pagi hingga 12 siang dan dilanjut pukul setengah 2 siang hingga setengah 6 sore dengan gratis 5 menit pertama untuk panggilan telepon. Jangan ragu untuk bertanya jika Anda memerlukan bantuan.